Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ajmi Channel. Kali ini teman-teman saya mau coba share informasi terkait pelaksanaan Perpal TIK untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Jadi beberapa hari ke belakang saya mendapatkan surat dan juga ada ini di link ya, terkait dengan pelaksanaan Perpal TIK untuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, isinya bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini akan diselenggarakan pada bulan September dan Oktober 2021. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan asesmen nasional juga perlu adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kanwil, kemenag, dan masyarakat. Dalam hal ini, resource sharing infrastruktur asesmen nasional. Kemudian penentuan berbasis data spasial terkait dengan kesiapan TIK untuk asesmen nasional itu diperlukan resourcing sharing TIK antara satuan pendidikan dan yang lainnya. Wah, kok bisa dibaca ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa satuan pendidikan harus melengkapi data dukung TIK berupa jumlah komputer laptop, akses internet, sumber listrik, melalui laman pada tautan perpalsp.data.kemdikbud.go.id/TIK yang kemudian akan diverifikasi selanjutnya oleh Dinas Pendidikan. Nah, adapun tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan yang lainnya ini ada di surat ini ya. Nah, ada di surat ini. Nah, langsung saja bagaimana kita cara untuk melakukan Perpal TIK untuk persiapan asesmen nasional. Kita sama-sama pelajari bagaimana caranya. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, supaya video ini semakin bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatan video ini bisa dirasakan oleh semuanya. Sih. Oke. Baik, di deskripsi saya sudah share ini untuk materi cara verifikasinya ya. Verifikasi dan validasi nanti saya share di link, teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, langsung saja kita ke laman hak akses Perpal kesiapan TIK. Nah, untuk melakukan verifikasi tadi sudah disebutkan ya, ada di perpalsp.data.kemdikbud.go.id/TIK. Namun sebelum teman-teman melakukan proses ini ya, teman-teman harus melakukan registrasi dulu untuk operator dapodiknya yang ada di halaman sdm.data.kemdikbud.go.id ya, dengan penugasan sebagai admin dapodik dan operator sekolah bagi satuan pendidikan ya. Nah, teman-teman harus dipersiapkan ini untuk surat penugasan sebagai operator sekolah. Kita langsung saja buka ya linknya SDM. Nah, setelah terbuka seperti ini khusus untuk ya teman-teman yang belum pernah meregistrasi ya. Untuk yang belum pernah meregistrasi, caranya masuk ke link ini kemudian dipilih registrasi anggota. Nah, kita pilih untuk operator sekolah untuk yang di negeri, untuk yang di swasta pilih yang operator yayasan, yang UPTD juga sama, kantor agama dan lain sebagainya. Kita pilih yang operator sekolah. Untuk registrasi, ya ini dilengkapi, biodata ini harus dilengkapi semuanya, terutama untuk yang ada tanda bintang. Nah, Chef Chandra SPD, karena saya sudah melakukan registrasi ya, jadi ini hanya diperkenalkan saja.
email pribadinya diisi, password dan lain sebagainya, nomor handphone, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kecamatan, sekolah dan yang lainnya. Kemudian di sini harus mengupload file SK penugasan yang dari kepala sekolah. Kalau sudah, teman-teman klik registrasi. Ya, nanti setelah proses registrasi ini, teman-teman bisa cek status pendaftaran dengan cara memasukkan email pribadi, kemudian nanti klik cek. Ya, nanti akan muncul apakah status pendaftarannya diterima, ditolak, atau sudah pernah mendaftar. Nah, kalau sudah melakukan proses registrasi ini, langsung teman-teman bisa masuk ke proses verifikasi dan validasi yang ada di link Perpal SP. Kita klik, coba masuk. Nah, ini sudah masuk, namun kelihatannya situsnya tidak dapat dijangkau, karena kalau tidak salah ini ada linknya bukan yang ini ya, bukan yang ada di materi yang tadi. Nggak tahu sudah berubah atau apa. Kita cari saja Perpal TIK. Nah, ini yang ini ya, Perpal TIK. Kita buka. Alamatnya perpaltik.data.kemdikbud.go.id. Informasinya dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, karena sekarang kita sedang proses verifikasi di Satuan Pendidikan. Oke. Selanjutnya kita login menggunakan akun yang sudah diregistrasikan atau akun operator sekolah Dapodik atau akun Dapodik ya. Oke, kita masuk. Oke, ini sudah masuk sebagai operator sekolah. Kemudian kita lihat menu-menunya. Ini ada menu beranda yang pertama. Oh iya, ini beranda. Kemudian kita cek yang kesiapan TIK. Kita buka profilnya. Ini akan memunculkan profil sekolah kita yang sudah diinput di data Dapodik ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk di profil kesiapan TIK ya. Nama sekolah SMPN Satap 1 Paca Tengah, guru 12 dan lain sebagainya. Ini sudah sesuai dengan yang diinput oleh kita dan disinkronkan di Dapodik. Nah, di sini juga ada titik koordinat ya. Nah, kalau titik koordinat ini tidak sesuai, silakan teman-teman bisa memperbaiki di Dapodik atau di Perpal SP, teman-teman. Nanti bisa diperbaiki. Nah, di sini ada keterangan untuk variabel kesiapan TIK UNBK tahun sebelumnya, kondisi data ini belum centang, ini secara otomatis. Memiliki laboratorium komputer? Tidak. Mendapat bantuan TIK? Ya. Memiliki 15 komputer? Tidak. Memiliki jaringan internet? Nanti kalau ada yang tidak sesuai, silakan teman-teman bisa diperbaiki di Perpal ini atau di Dapodiknya bisa diperbaiki. Kemudian nanti status kesiapannya teman-teman bisa checklist siap gitu ya kalau sudah diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya, nah kita ke Perpal. Kita lihat menu Perpal. Nah, di menu Perpal ini bisa kita verifikasi dan validasi ya. UNBK tahun sebelumnya menumpang atau belum melaksanakan UNBK, karena saya belum melaksanakan UNBK ya. Kemudian ada kepemilikan lab komputer. Ini kan di Dapodik saya belum punya lab komputer, jadi di sini masih 0. Tapi kalau misalkan sudah punya dan mau dirubah, teman-teman silakan bisa dirubah ya. Kemudian selanjutnya jumlah komputer utama
Ini teman-teman juga bisa sesuaikan sesuai dengan untuk pelaksanaan online dan semi online. Nanti ada penjelasannya yang seperti apa spesifikasinya ya. Kemudian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi yang milik sekolah ada berapa, ini bisa disesuaikan. Kemudian juga jumlah komputer laptop bukan milik sekolah yang sesuai spesifikasi ini bisa disesuaikan. Jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi ini bisa disesuaikan juga, nanti diperbaiki. Kemudian sumber listriknya, PLN, daya listriknya nanti disesuaikan, jaringan internet, Telkomsel Plus atau apapun ya, nanti di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Ini bisa disesuaikan ya nanti ya. Nah, kemudian bandwidth-nya berapa, bandwidth downloadnya berapa, bandwidth uploadnya. Bagaimana cara pengecekannya? Teman-teman bisa melakukan pengukuran bandwidth dengan laman speedtestcbn.id atau speedtest.net ya. Kita coba. Kita klik go. Kita lihat progresnya. Ada berapa? Nah, ini sudah kelihatan ya. Untuk unduhnya 5,9 dan untuk unggahnya 4,0. Nanti teman-teman bisa masukkan di sini bandwidth downloadnya berapa dan bandwidth uploadnya berapa ya. Kemudian jumlah hub dan switch, jumlah akses point, mode pelaksanaannya bisa teman-teman pilih online atau semi online. Kemudian apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi? Jika teman-teman bersedia ditumpangi, silakan pilih ya, dan jika tidak, pilih tidak. Nah, di sini nanti kalau sudah sesuai, teman-teman bisa klik, kemudian bisa centang di sini, kemudian nanti klik simpan. Kemudian di submenu ini juga ada riwayat perubahan. Jadi nanti teman-teman bisa cek riwayat pengisian teman-teman sudah berapa kali ya. Nah, selanjutnya di menu ini juga ditampilkan posisi koordinat sekolah ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini koordinat SMPN Satap 1 Pancatengah. Kemudian nah ini untuk memperbaiki koordinat, teman-teman bisa mengunjungi laman Verpal SP dengan mengklik Verpal SP di sini ya teman-teman. Klik nanti. Nah, teman-teman bisa memperbaiki dengan login sekolah. Nah, kemudian di sini juga ada sekolah terdekat dengan sekolah kita ya. Ini sesuai dengan titik koordinat yang ada di sini. Jika pengisian titik koordinatnya salah, maka ini tidak akan terdeteksi. Kemudian ini ada status Verpal. Nah, status kesiapannya. Status Verpalnya belum disetujui, status kesiapannya siap tapi di di status yang C, karena nanti ada klasifikasi A, klasifikasi B dan klasifikasi C. Kemudian pelaksanaan AN ini bisa mandiri atau juga bisa ditumpangi. Kemudian daftar sekolah yang menumpang. Nah, saya belum men-input, nanti kalau misalkan ada yang menumpang, jadi nanti bisa di-input dan disetujui oleh operator dinas. Nah, kemudian selanjutnya di menu kesiapan TIK, barangkali ada yang tidak dipahami ya, atau misalkan tidak dipahami di materi ini, teman-teman bisa cek terutama untuk yang tadi spesifikasinya harus berapa dan lain sebagainya ya, hubnya harus berapa dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa cek di keterangan ini ya. Nah, di keterangan 1 ini klasifikasi kesiapan TIK sekolah untuk AKM. Yang pertama itu yang statusnya siap. Untuk yang siap ini ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe A, jika sekolah sudah pernah melaksanakan UNBK mandiri di tahun sebelumnya.
Kemudian yang B ini jika sekolah memiliki komputer minimal 15 dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Ini masuk ke tipe B. Nah, ini yang untuk tipe C, sekolah memiliki komputer kurang dari 15, memiliki aliran listrik, memiliki akses internet, dan mendapatkan bantuan pusat tahun 2020 dan bantuan DAK tahun 2021. Ya, ini tadi yang saya masuk yang tipe C. Ya, ini statusnya. Kemudian yang selanjutnya yang statusnya potensial 1. Itu jika sekolah memiliki komputer kurang dari 15, memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Jadi belum mendapatkan bantuan pusat ya, dan bantuan DAK. Kemudian yang selanjutnya adalah potensial 2. Jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik, ini tidak memiliki akses internet. Kemudian yang keempat itu statusnya tidak siap. Jika sekolah tidak memiliki fasilitas atau prasarana mendukung terlaksananya AKM seperti komputer, jaringan internet, dan aliran listrik. Ini yang statusnya tidak siap ya. Nah, kemudian di keterangan 2 ini untuk spesifikasi komputer yang dipakai. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lah supaya tidak terlalu lama, nanti sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Nah, untuk komputer Proctor utama ini semi online, spesifikasinya seperti ini. Untuk yang online-nya spesifikasinya seperti ini. Sementara untuk komputer klien, untuk yang semi online ini spesifikasinya, dan untuk yang online ini spesifikasinya. Selanjutnya aplikasi ini untuk yang online, kemudian ini ini untuk yang semi online, kemudian ini untuk yang online. Yang selanjutnya topologi ini, nah ini untuk yang semi online. Kemudian ini untuk yang online. Kemudian keterangan 3 ada pengisian TIK. Ini ada penjelasannya tentang hub, switch, kemudian mode pelaksanaan, daya listrik, dan komputer utama. Nah, ini teman-teman diantaranya beberapa panduan terkait dengan verifikasi dan validasi TIK untuk kegiatan asesmen nasional. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat panduannya di sini. Ada linknya, kemudian nanti teman-teman download filenya. Itu saja teman-teman. Nah, ini ada untuk dinas, ada untuk satuan pendidikan. Ini teman-teman, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat, karena saya juga sebetulnya baru belajar dan belum mengerjakan sebetulnya, cuman informasi sekecil apapun ingin saya sampaikan untuk kemaslahatan semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.